Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umutin watin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita bermacam-macam nikmat yang tak terhingga, dari nikmat yang kecil hingga nikmat yang besar. Di antaranya nikmat panjang, nikmat iman Islam, nikmat panjang umur, dan nikmat sehat walafiat, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa diperhitungkan sehingga kita masih bisa menuntut ilmu bersama. Kali ini saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Abdurrahman Nur Karim. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Ustadz Rashid Baroy. Dan pada kesempatan kali ini pula, saya akan membahas materi yaitu kepemimpinan dalam Islam. Pengertian kepemimpinan Islam. Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan seseorang sehingga ia memperoleh rasa hormat, pengakuan, kepercayaan, ketaatan, dan kesetiaan untuk memimpin kelompoknya dalam kehidupan bersama menuju cita-cita. Secara sederhananya, apabila berkumpul 3 orang atau lebih, kemudian salah seorang di antara mereka mengajak teman-temannya untuk melakukan sesuatu seperti nonton film, ataupun bermain sepak bola, dan lain-lainnya. Orang tersebut telah melakukan kegiatan memimpin, karena ada unsur mengajak dan mengkoordinasikan, ada teman dan ada kegiatan dan ada sasarannya. Tetapi dalam merumuskan batasan atau definisi kepemimpinan ternyata bukan merupakan hal yang mudah, dan banyak definisi yang dikemukakan para ahli tentang kepemimpinan yang tentu saja menurut sudut pandangnya masing-masing. Pemimpin dalam Islam berarti umara, yang sering disebut juga dengan ulul amri. Ulul amri, umaro atau penguasa, adalah orang yang mendapat amanah untuk mengatur urusan orang lain. Dengan kata lain, pemimpin itu adalah orang mendapat amanah untuk mengurus urusan rakyat. Jika ada pemimpin yang tidak mau mengurusi kepentingan rakyat, maka ia bukan pemimpin yang sesungguhnya. Pemimpin sering juga disebut dengan khadimul ummah atau pelayan umat. Secara terminologis, kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi perilaku seseorang sehingga apa yang menjadi ajakan dan seruan pemimpin dapat dilaksanakan orang lain guna mencapai tujuan yang menjadi kesepakatan antara pemimpin dengan rakyatnya. Dalam hal ini dikemukakan oleh George R. Terry yang artinya sebagai berikut. Pemimpinan adalah kegiatan-kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan kelompok secara sukarela. Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kepemimpinan ada ketertarikan, ada keterkaitan antara pemimpin dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang dihasilkan oleh pemimpin tersebut. Dasar kepemimpinan Islam, yaitu yang pertama dasar tauhid. Dasar tauhid atau dasar mendekatkan kalimat tauhid serta memudahkan penyebaran Islam kepada seluruh umat Islam atau umat manusia. Dalam Al-Quran, dasar ini dijelaskan dalam berbagai surah dan ayat. Di antaranya yang pertama yaitu ada surah Al-Ikhlas ayat pertama ayat ke-1 sampai dengan ayat ke-4. Yang kedua yaitu ada surah Al-Baqarah ayat ke-163. Dan yang ketiga yaitu surah An-Nisa ayat ke-59 dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu ada dasar persamaan derajat sesama umat manusia. Pada prinsip ini, bahwa manusia memiliki derajat yang sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja, yang membedakan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Hujurat ayat ke-13. Islam tidak
pernah mengistimewakan atau mendiskriminasikan individu atau golongan. Semua sama dan tidak ada yang berbeda. Islam juga melindungi hak-hak kemanusiaan siapapun dia, muslim atau non-muslim, selama mau hidup bersama dan taat terhadap pemimpin dan menjaga kesatuan dan persatuan. Yang ketiga yaitu dasar persatuan Islamiyah atau ukhuwah Islamiyah. Prinsip ini menggalang dan mengukuhkan semangat persatuan dan kesatuan umat Islam. Prinsip ini didasarkan oleh pada Al-Qur'an surah Ali Imran ayat ke-103. Yang keempat yaitu dasar musyawarah untuk mufakat dan kedaulatan rakyat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang pentingnya bermusyawarah dalam memutuskan suatu perkara. Sebagaimana dia berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-159 dan Asy-Syura ayat ke-38. Yang kelima yaitu dasar keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat. Dasar prinsip ini pemimpin harus menegakkan persamaan hak segenap warganya. Maksudnya, seorang pemimpin tidak memiliki kewajiban menjaga hak-hak rakyat dan harus dapat merealisasikan keadilan di antara mereka secara keseluruhan tanpa terkecuali. Prinsip ini didasari dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat ke-90. Adapun landasan kepemimpinan Islam, ajaran Islam juga mencantumkan landasan-landasan kepemimpinan Islam, antara lain yaitu surat Al-Baqarah ayat ke-30, surat An-Nur ayat ke-55, surat As-Sad ayat ke-26, surat An-Nahl ayat ke-89, dan hadis-hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Bukhari yang artinya tidak boleh taat terhadap kemaksiatan, sesungguhnya ketaatan itu hanya kepada kebajikan. Hadis riwayat Bukhari. Karakteristik pemimpinan Islam. Pemimpin ideal menurut Islam erat kaitannya dengan figur Rasulullah SAW. Beliau adalah pemimpin agama dan juga pemimpin negara. Rasulullah SAW merupakan suri tauladan bagi setiap manusia, termasuk para pemimpin, karena beliau hanya ada kebaikan dan kebaikan. Pernyataan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Ahzab ayat ke-21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Sebagai pemimpin teladan yang menjadi model ideal pemimpin, Rasulullah SAW dikaruniakan 4 sifat utama, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Pertama yaitu sidik, yang artinya jujur. Kejujuran memiliki arti kecocokan sesuatu sebagaimana dengan fakta. Di antaranya yaitu kata rajulun soduk, yang artinya sangat jujur. Yang lebih mendalam maknanya yaitu daripada sodik, jujur, al-musaddiq, yakni orang yang membenarkan setiap ucapanmu. Sedangkan asyidik ialah orang yang terus-menerus membenarkan ucapan orang, dan bisa juga yang selalu membuktikan ucapannya dengan perbuatannya. Yang kedua yaitu ada amanah, artinya terpercaya. Rasulullah SAW bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul telah menunjukkan kualitas pribadinya yang diakui oleh masyarakat Quraisy. Beliau dikenal dengan gelar Al-Amin, yang terpercaya. Oleh karena itu, ketika terjadi peristiwa sengketa antara para pemuka Quraisy mengenai siapa yang akan menjadi arbiter, padahal waktu itu Muhammad belum termasuk pembesar, amanah merupakan kualitas wajib yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Dengan demikian, memiliki sifat amanah, pemimpin akan senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diserahkan di atas pundaknya. Kepercayaan masyarakat berupa penyerahan segala macam urusan kepada pemimpin agar dikelola dengan baik dan untuk kemaslahatan bersama. Ketiga yaitu tabligh, artinya komunikatif.
Kemampuan berkomunikasi merupakan kualitas ketiga yang harus dimiliki oleh pemimpin sejati. Pemimpin dituntut untuk membuka diri kepada rakyatnya, sehingga dapat simpati dan juga rasa cinta. Keterbukaan pemimpin kepada rakyatnya bukan berarti pemimpin harus sering curhat mengenai segala kendala yang sedang dihadapinya. Akan tetapi pemimpin harus mampu membangun kepercayaan rakyatnya untuk melakukan komunikasi dengannya. Yang keempat yaitu ada fatona, artinya cerdas. Seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan di atas rata-rata masyarakatnya sehingga memiliki kepercayaan diri. Kecerdasan pemimpin akan membantu dia untuk memecahkan segala macam persoalan yang terjadi di masyarakat. Pemimpin yang cerdas tidak mudah frustasi menghadapi macam persoalan yang terjadi di masyarakat. Pemimpin yang cerdas tidak mudah frustasi menghadapi problema, karena dengan kecerdasannya dia akan mampu mencari solusi. Pemimpin yang cerdas tidak akan membiarkan masalah berlangsung lama, karena dia selalu bertentang untuk menyelesaikan masalah dengan tepat waktu. Kepemimpinan menurut Rifai juga memiliki beberapa ciri penting yang menggambarkan kepemimpinan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu setia. Pemimpin dan orang yang dipimpin terikat kesetiaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu tujuan. Pemimpin memiliki tujuan organisasi bukan saja berdasarkan kepentingan kelompok, tetapi juga ruang lingkup tujuan Islam yang lebih luas. Yang ketiga yaitu berpegang pada syariat dan akhlak Islam. Pemimpin yang terikat dengan peraturan Islam boleh menjadi pemimpin selama ia berurusan dengan golongan oposisi atau orang-orang yang tak sepaham. Yang keempat yaitu ada pengemban amanah. Menerima kekuasaan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang disertai oleh tanggung jawab yang besar. Quran memerintahkan pemimpin melaksanakan tugasnya untuk Allah dan menunjukkan sikap baik kepada pengikutnya. Yang kelima yaitu tidak sombong, menyadari bahwa diri ini adalah kecil, karena yang besar yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah lah yang boleh sombong. Sehingga kerendahan hati dalam pemimpin merupakan salah satu ciri kepemimpinan yang patut dikembangkan. Dan yang keenam yaitu disiplin, konsisten dan konsekuen. Sebagai perwujudan seorang pemimpin yang profesional yang akan memegang teguh janji, ucapan, dan perbuatan yang dilakukan karena ia menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ia lakukan bagaimanapun ia berusaha menyembunyikannya. Jadi kesimpulannya yaitu Islam sebagai rahmat bagi seluruh manusia telah meletakkan persoalan pemimpin dan kepemimpinan sebagai salah satu persoalan pokok dalam ajarannya. Beberapa pedoman atau panduan telah digariskan untuk melahirkan kepemimpinan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala yang membawa kemaslahatan, menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat kelak. Baginda Rasul, para sahabat telah memberikan penekanan dan keutamaan dalam melantik tanpa pemimpin. Pentingnya pemimpin dan kepemimpinan ini perlu dipahami dan menemukan banyak ayat yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan. Dengan mengetahui hakikat kepemimpinan di dalam Islam serta kriteria dan sifat-sifat apa saja yang dimiliki oleh seorang pemimpin baik dalam masyarakat maupun dalam lembaga pendidikan, maka kita wajib untuk memilih pemimpin sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Sebab memilih pemimpin dengan baik dan benar adalah sama pentingnya dengan menjadi pemimpin yang baik dan benar. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah sudah selesai materi yang saya bahas kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.